Oke, kita lanjut lagi perbincangan pagi hari ini. Cintaku tadi dari Krisya ya. Jadi kalau misalnya dari Mas Eko tadi bilang berkah demokrasi yang dengan berlandaskan cinta gitu ya. Jadi nggak perlu berantem lagi ya nanti kalau bisa aja nih Bayu nih. Saya langsung ke Bang Ges. Bang Ges, Anda juga kan salah satu influencer yang sangat vokal ya di media sosial gitu. Tapi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Eko tadi, sepakat nggak kalau misalnya perbedaan itu pasti akan ada gitu. Jadi apa ya? Akan selalu ada perseteruan, tapi memang niatnya adalah untuk mengkritik karena mencari sosok yang terbaik. Terima kasih. Selamat ulang tahun TV One. Semoga makin terima kasih Bang Ges. Saya awalnya tidak vokal di media sosial. Saya berawal dengan melakukan pengembangan gerakan budaya Melayu. Karena Melayu itu adalah bahasa yang mempersatukan kita. Ada 716 bahasa di Indonesia dan kita semua dipersatukan oleh Melayu. Dan saya menjadi produser Jakarta Melayu Festival selama 10 tahun berturut-turut dari 2012. Jadi ada gagasan, ada rekam jejak. Bukan hanya berbicara di media sosial, tapi tidak berbuat apa-apa, tapi seolah-olah merasa penting. Dalam konteks ke depan, kalau kita berbicara tentang persatuan, berbeda boleh, tapi dalam konteks gagasan. Kita uji gagasan, tesisnya seperti apa, agar mendapatkan Indonesia yang terbaik. Tapi bukan bagaimana mengadu hoak. Karena mengadu hoak yang paling banyak diterima orang itu adalah yang paling memecah belah bangsa ini. Dan buktikan bahwa kita anak bangsa yang sebenar-benarnya mencintai Republik ini dengan apa yang kita lakukan terhadap bangsa ini. Saya sudah katakan, 12 tahun kemarin kita lakukan Jakarta Melayu Festival. Teman-teman di Medical Emergency Rescue Committee di semua daerah dia bangun klinik untuk bangsa ini. Lalu yang aktif di media sosial itu buat apa terhadap bangsa ini selain melakukan hoak-hoak yang tidak perlu yang sebenarnya memecah bangsa. Jadi kalau kita berbicara tentang persatuan dari diri kita sendiri, baru bicara tentang orang lain. Bang Ges, tapi sejak melepas jabatan atau amanah yang sebelumnya ini lebih leluasa atau lebih ya oke lah banyak tidak berkomentar aja sekarang? Saya waktu Anies mengundurkan diri, setelah itu saya tidak pernah mau bicara, bahkan sebelumnya tidak pernah sekalipun saya mau bicara tentang pencapresan. Kenapa Bang? Nggak etika. Tapi dalam soal saya menghadapi isu-isu terhadap Anies, saya hadapi. Tapi saya tidak pernah mengkritisi yang tidak konteks dengan kenyataan. Cari tweet saya, ada nggak saya mengkritisi Ganjar, saya mengkritisi Jokowi, nggak ada apa satupun. Tapi isu terhadap Anies, saya harus lawan apabila isu itu tidak benar. Beda kalau kritiknya substansial, misalkan soal air bersih di Jakarta, saya akan tambahkan datanya. Tapi kalau menyatakan Anies aktivis cendana, foto dengan Ibu Tin yang dia masih SMA, foto itu disebar ke orang, itu adalah penghasutan. Itu tidak benar gitu. Karena itu dia melakukan program Tanah Merdeka, dia masih SMA, dia seorang yang kreatif. Tapi ambil foto itu sebar ke umum dan ternyata itu salah. Anies pada saat dia kuliah, dia menjadi ketua senat, dia melawan SDSB. Bukan menjadi aktivis cendana. Pada saat itu dia mewawancara Ibu Tin, mewawancara Jenderal Nasution, mewawancara banyak tokoh-tokoh. Dia SMA. Mungkin dibanding saya beda, apalagi dibanding pembuat hoaknya. Saya nggak tahu kualitasnya. Terima kasih. Oke, posisinya berarti kritik itu pasti akan selalu ada, tapi posisinya Bang Ges, kalau selama itu kritik substansial, oke. Silahkan. Oke, baik, tapi bukan hoak gitu ya? Bukan. Oke. Jadi adu gagasan. Adu gagasan, oke. Yang kedua, adu prestasi. Misalkan tentang saya lakukan Jakarta Melayu Festival dengan biaya sendiri. Dan 10 tahun berturut-turut. Untuk membangun gerakan budaya Indonesia. Oke. Saya langsung ke Ustadz Hilmi. Ustadz, ya, kalau di medsos kan seru ya kalau berantem gitu, lihatnya seru gitu. Sampai saya kalau misalnya di Twitter sampai lihat threadnya gitu dan lain sebagainya, reply-nya. Tapi kalau misalnya dalam konteks politik begitu, dalam kacamata Ustadz, apakah hal-hal yang diutarakan itu dalam kacamata Islam lah ya, barokah nggak sih Tat? Ya sebenarnya dalam Islam itu sebaik mungkin kita hindari perdebatan ya. Hindari perdebatan jika itu memang tidak substansial. Ya, perdebatan sekarang saya lihat di sosmed lebih banyak debat kusir sih.
Ya, bahkan kadang-kadang menyerang ke ranah pribadi, personal, yang menurut saya udah nggak sehat gitu lah. Memang kelihatan gaduh. Saya juga tadi kata Prof di awal, saya mungkin berpikir juga Prof, sepertinya mungkin ada pembawa kayu bakar itu. Senang kalau gaduh gitu. Kan gaduh itu makin rame, ya ratingnya makin naik begitu ya mungkin ya. Kadang-kadang mungkin juga ada fitnah kepada seseorang. Itu mungkin saya nggak tahu saya menyebarkan, tapi kan bad news is good news gitu lah. Difitnah, diserang, malah naikin tingkat ratingnya. Jadi ya justru mungkin nyari-nyari untuk diserang, biar namanya naik gitu by ya. settingan, by segala macam itu ya. Tapi memang sudahlah saya bilang ini kita apa nggak capek ya Mas Eko, Prof, Bang Geis gitu ya. Dari mulai 2018 tuh kita start tuh udah kayak begini. Bahkan zaman ya pilkada betul ya sudah mulai 2012. terkotak-kotak Indonesia dengan sebutan-sebutan yang kurang pantas ya Mas Eko gitu ya. Saya rasa selesaikanlah ini. Selesaikan, capek. Indonesia akan terkena ramah tamah, guyup ya, bersatu. Mana itu kalau di sosmed bahasa-bahasa yang ya cebong lah, kadrun lah, kampret lah segala macam. Tolong please nih saya menghimbau kepada teman-teman pemirsa TV One semuanya, yuk menjelang 2024 ini hindari kata-kata. Dalam Islam tuh menjuluki orang dengan gelaran buruk itu haram hukumnya. Nggak boleh. Iya, apalagi dengan tendensi ini itu ya. Coba nih momen 15 tahun TV One ini dijadikan sebagai TV persatuan, tidak hanya TV politik ya. Caranya gimana Ustadz? Karena kan kadang-kadang kita juga suka, maksudnya oke lah jangan sampai ada ribut kegaduhan, tapi kan ternyata di bawah itu tadi Rati bilang, di di bawah kita lapangannya begitu. Tapi Di di atas bawahnya yang ribut. mencontohkan gitu ya, menggandeng pihak-pihak selama ini berseberangan ya, dan mengurangilah para influencer yang suka saling berdebat di sosial media. Maksudnya Kita jangan dibayar. kurangi. Udah mulai dibuka nih. Ya, jadi kita guyup seperti itu ya. Awalnya di atas karena rakyat itu kan gimana yang di atas ya. Kalau di sananya bersatu gitu, insya Allah yang di bawah juga akan ikut. Oke, sip. Itu demikian. Nanti juga saya ke Mas Eko. Mas Eko semangat ya. Hah? Di atas, Semangat. guyup gitu. Enggak, ini cuma sekedar, ini kan berkah demokrasi. Semua orang bisa ngomong. Saya juga bingung. Kok ada orang bilang ini jangan sampai gaduh. Gaduh tuh biasa di negara demokrasi. Bayangin kalau kita mau pemilu kita cuek aja, diam-diam aja, nggak ngomong soal bangsa ini ke depan. Jadi apa bangsa ini? Kita ini kepentingannya banyak sumber daya yang harus dijagain. Biarkan orang mengkritisi, terutama tokoh publik. Oke, tapi kita sepakat Nggak ada pada substansi ya masalah. Mas Eko ya. Setuju Dan saya. Bang Mas Ges, Eko ya. silakan Setuju. mengkritisi semua tokoh publik, Ya. apalagi yang mau jadi capres. Ya. Nah, Harus Mas kita Eko, kritisi. Ustadz, Iya. Prof, dan juga Bang Ges, biar kita nggak gaduh, kita enaknya isi perut dulu pagi hari ini. Sudah dengan kami nih. Seharusnya ini bocah kecil nih. Halo bapak-bapak, selamat Ini pagi. ini yang biasanya mencari kegaduhan pagi-pagi nih. Nah, ini emang Rivi ini multitasking ya. Waduh. Semua bisa. Enggak, pemirsa, bukan hanya multitasking, Mas Eko, Prof Karim, Bang Geis, sama juga Ustadz Hilmi. Coba lihat dong tuh yang di piring, ya kan? Ada pastel, ada risol, isinya mayo itu risolnya. Wih. Ada, apalagi sus. Terus udah gitu ada sus. Oke. Jadi ada Pertanyaannya gini. Pertanyaannya gini. Itu ada asin, gurih, asam, manis. Oke. Ya. Dipadukan di piring terlihat indah. Ya. Sama kayak kita pagi ini ada Eko, Geis, sama Ustadz Hilmi. Luar biasa pastinya. Itu. Kenapa beralih dari penyaji pemikiran jadi penyaji perut? Oh, lihat dong fisik saya dong. Tapi ini kita mau juga ya. Mau nanya nggak? Mau nanya nggak? Nah, makanya saya mau nanya dong, boleh ya pemirsa ya. Eh. Ke Bang Eko dulu, nanti Bang Geis, nanti Ustadz Hilmi. Bang Eko, Ah, satu kata Geis Khalifah apa? satu kata Ges kali, ngomongnya pelan. Cakep. Oke. Bang Geis, satu kata Eko Kuntadi. Doyan hak. Nah, ini sorry. Ini fitnah, dibuktikan dong. Makanya saya langsung kipas. Yang ketiga langsung tiga, nggak satu. Kemarin soal Anies, aktivis Cendana. Sebelumnya Ustadz Abdul Samad ditolak di Madura. Sebelumnya lagi. Ya memang ditolak, ada demo kok di Madura. Oh, udah lah. Sebelumnya Fotonya ada di Cendana. Istri ulama Ada NU. fotonya. Istri ulama NU. Gitu lah. Banyak Ya, sekali. itu kan. Yang keempat lagi. Memang ditolak di Madura. Itu Di ulama Madura NU. ada orang Oke. demo. Nanti Gitu loh. dilakukan oleh Prof. Sorry. Gini. Maksud saya gini. Saya harus jelas. Datang kemari ya, berhadapan dengan orang. Saya ingat, saya dididik oleh Adi Sasono, oleh Dawam Raharjo, oleh Cak Nur, oleh banyak orang.
ketika mereka Enggak, ini bukan soal itu saya. Ini argumentasi. soal publik. Oke, Bang Ges. Argumentasi. Tetapi ketika kita berbicara menulis kepada publik, Oke. contoh itu tadi, Ya. Anies Baswedan aktivis cendana. Ya. Ada fotonya. Oke. Oke. Dia SMA. Ini Bang kan kita SMA mau kuliah tetap Bang ada Ges dan Mas fotonya. Eko. Dan itu program Tanah Oke. Merdeka. Baik. Program Jadi itu wawancara. namanya Saya aktivis. sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hilmi Ini dengan bukan Prof Karim. gaduh ya. Memang Ini dari hangat ini. Ini silaturahmi. Saya menghindari Abang-abang, kita munafik lanjut lagi ini. di segmen berikutnya, Nggak, Bang. menjadi munafik Kita yang kita tidak nyaman. kita adem ayem dulu Sebentar, dengan memang dalam sebuah perdebatan ada pembawa kayu bakar. Dan pembawa kayu bakarnya adalah Rivi pagi hari ini. Nah, iya. Sebelum kita mengantisipasi lah intinya ya. Saya angkat dulu tehnya kalau gitu deh. Saya angkat dulu tehnya. Oh iya, dia pernah disiram teh. Oke, kita lanjutkan lagi nanti sesi dialog satu segmen lagi. Kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.